Engkau Bapa yang kekal, Raja Damai Sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mempersiapkan hidup kami untuk diberkati Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin memahami dan meyakini, mengharapkan pertolongan dari kuasa firman dan Roh Kudus. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, urapi hamba-Mu bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah makrifat, untuk memberkati seluruh kekasih-kekasih-Mu, untuk memberkati seluruh bangsa dan negara Indonesia. Indonesia akan dilimpahi berkat-berkat rohani maupun jasmani. Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saat ini Engkau turun di tengah-tengah pertemuan ibadah kami saat ini ya Tuhan. Berkat Engkau limpahkan bagi kami semuanya. Janji kedatangan yang kedua kali sudah diambang pintu. Ajar, didik, latih kami untuk mempersiapkan diri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berbicaralah Engkau, kami siap mendengarkan. Berkati setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara sangat diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 15 dan 16. Kisah Para Rasul ayat 9, pasal 9 ayat 15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Terima kasih saudara. Ini sesi kedua mengenai tema dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Ayat ini mengatakan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dimaksud itu Saulus. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 18, Saulus ini orang Israel, anak cucu dari Yakub, dari terah Benyamin. Pada waktu itu anak muda ini hatinya berkobar-kobar. Bukan rohnya yang menyala, tapi berkobar-kobar. Di sini ayat ini mengatakan, ayat 1, kita akan perlahan-lahan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Disiksa saudara,
dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ini Saulus itu minta surat kuasa dari para imam. Kuasa apa? Untuk menganiaya, bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Surat kuasa bukan kuasa untuk menolong, tapi untuk membunuh, menganiaya. Tetapi di tengah jalan Tuhan hadir dengan cahaya yang cemerlang. Dia jatuh dari kudanya. Ada suara, Saulus, Saulus. Saulus menjawab. Dia mendengar suara Tuhan ini. Ya Tuhan, mengapa engkau menganiaya? Aku Yesus yang kau aniaya. Padahal yang dianiaya itu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau orang itu percaya pada Yesus Kristus, Roh Suci itu masuk di dalam relung hati, jiwa rohnya itu dikuasai Roh Kudus. Sehingga siapa yang mengusik orang itu mengusik Tuhan. Suara itu didengar oleh Saulus. Tetapi bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Sekarang bangun, lanjutkan perjalananmu. Ayat 7. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. Jadi tidak bisa melihat apa-apa, buta matanya. Ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi belum rasul dia, namanya Saulus ini. Saat melihat cahaya, jatuh dia, langsung dia bangun, itu tidak bisa melihat. 3 hari 3 malam tidak bisa melihat, tidak makan, tidak minum. Berarti dia puasa ngebleng. Tidak makan, tidak minum. Itu Rasul Paulus. Ayat 9, ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Ya. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jadi dalam penglihatan Ananias ini berbincang-bincang dengan Tuhan terus. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Terus Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. ya. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Jadi diberi kuasa penuh oleh imam-imam untuk menganiaya orang-orang yang percaya, terakhir dibunuh. Itu Saulus, saudara. Ini kita ulang lagi ini, tema ini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat
kepentingan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menempatkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Ya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. ya, ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ananias ini muridnya Tuhan Yesus Kristus yang tinggal di Damsyik. Dia itu sedang berdoa, melihat suatu penglihatan. Dia itu ketemu dengan Tuhan, bincang-bincang dengan Tuhan. Ananias itu tanya, Tuhan, aku mendengar desas-desus dari orang banyak bahwa orang yang namanya Saulus ini, dia membawa surat penuh dari imam-imam untuk menganiaya murid-muridmu. Tetapi Tuhan katakan, sekarang pergilah ke rumah itu, tumpangkan tanganmu atas orang yang namanya Saulus. Jadi kalau melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk Tuhan, itu Tuhan campur tangan. Amin. Bisa rasul namanya Ananias ini, dia numpangkan tangan, dia katakan supaya kamu bisa melihat dan penuh Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dia penuh Roh Kudus dulu. Setelah itu baru dibaptis. Ada juga yang dibaptis air juga, belum penuh Roh Kudus. Setelah dibaptis air baru dipenuhi Roh Kudus. Itu tahapan-tahapan dari orang percaya. Kalau percayanya semakin sungguh-sungguh, semakin mencintai Tuhan, sekalipun belum dibaptis air, bisa dipenuhi Roh Kudus. Amin. Nah saudara, yang saya sampaikan ini, Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, bangsa kafir di luar bangsa Israel itu disebut bangsa kafir atau goyim. Tuhan memilih tokoh yang namanya Rasul Paulus ini Saulus ini setelah dibaptis namanya Paulus. Arti nama Paulus itu kecil, biar yang besar itu Tuhan. Kalau Saulus itu Saulus ya, sebelumnya kan Saulus itu besar, bahkan untuk menganiaya orang-orang percaya, pemberani. Bahkan Ananias, Stefanus, dia dilempari batu sampai mati. Stefanus itu sebangsa apa? Ini yang namanya Saulus itu berdiri di situ melihat dia aneh-aneh. Tapi Ananias, Stefanus itu dia berdoa, Tuhan ampunilah segala kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Stefanus sampai mengebuskan napas terakhir karena lemparan batu itu, dia melihat langit terbuka, kemuliaan Allah dia rasakan saat itu. Nah saudara, jadi
Tuhan memilih dari bangsa Israel itu menjadi tokoh besar, terkenal, tersohor, namanya Saulus. Setelah dibaptis namanya Paulus. Dia menulis 14 surat dalam kitab surat-surat ini, dalam Alkitab ini. 14 surat. Dia kenapa ditulis dengan surat itu? Dia dalam penjara itu melawat murid-muridnya, orang-orang yang dipercaya itu di penjara. Tuhan berkomunikasi. Dia tidak melihat secara mata jasmani, tetapi dalam roh. Tuhan melihat jemaat Filipi, jemaat Korintus, jemaat Rom. Sebab itu di dalam Roma pasal 1 ayat 16, aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena dalam Injil itu adalah kekuatan Allah yang dilimpahkan kepada umat manusia. Kalau dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, kekuatan salib itu bagi orang-orang yang akan binasa itu merupakan kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya, korban Kristus itu merupakan kuasa Allah, kekuatan Allah yang dilimpahkan untuk bangsa kafir. Baik bangsa kafir maupun Israel, kekuatan itu diperuntukkan. Tetapi bangsa Israel itu menolak Kristus, menganiaya. Yang menyalibkan, menyuruh menyalibkan itu bangsa Israel, imam-imam. Nah saudara, ini saya ulang lagi. Tuhan untuk memenangkan, menyelamatkan bangsa kafir, bangsa-bangsa di luar Israel itu memakai rasul-rasul, tetapi yang besar pemakaian Tuhan itu Rasul Paulus. Haleluya. Ini saya minta saudara memahami. Nah sekarang untuk menyelamatkan sisa Israel yang belum percaya, yang masih menanti-nantikan datangnya Mesias itu, Tuhan Allah yang Maha Besar memilih tokoh dari bangsa Indonesia. Satu, pemimpin tunggal ini yang bisa komunikasi dengan Tuhan, memiliki pengalaman surga bumi, kitab terbuka di tangannya. Itu tertulis di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Kita baca dulu. Ayat ini akan segera digenapi. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Amin saudara. Amin. Di saat ini Yesaya nanti digenapi. Tokoh dari Indonesia ini akan menegakkan, sembahlah Allah, Tuhan Allah, pencipta Allah alam semesta ini. Dia yang maha kuasa, dia yang maha dahsyat, sembah dia. Tinggalkan dalam menyembah patung berupa apapun, tinggalkan. Menghormati patung, tidak boleh menghormati patung. Hormati Allahmu, Allah yang maha besar, pencipta alam semesta. Patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Keluaran pasal 20 ayat 1. Allah itu yang melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dari tanah perbudakan, Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Dilepaskan dengan darah anak domba. Setiap jenang pintu yang diolesi dengan darah
kurban itu. Di situ tidak ada kematian. Malam itu aman, tetapi tempat orang Mesir, tempat tinggal orang Mesir, di jenang pintu tidak ada tanda darah. Di situ ada kematian. Saat malam itu juga bangsa Israel diusir oleh Fir'aun dan tentara. Silakan pergi, kamu di sini membawaku sengsara, anak-anakku mati semuanya. Malam itu bangsa Israel lepas dari tanah perbudakan dengan darah kurban. Nah, darah kurban ini digenapi dengan kurban Kristus. Sebab itu Keluaran pasal 20 ayat 1, jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas, di bumi di bawah, yang di air, di dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Barang siapa menyembah patung itu, ia akan mendapatkan kutuk sampai turun ke 4. Ayat 6, tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau memang fokus kepada Allah, pertama kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Kasih Dia dan sesamamu. Tuhan menunjukkan kasih setianya, pengorbanan di Kalvari itu. Nah sekarang ayat berikutnya, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Haleluya, haleluya, amin. Dia yang akan melaksanakan. Sosoknya itu seperti apa? Wahyu pasal 10 ayat 1. Malaikat yang gagah turun dari surga itu. Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Yang keempat, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudara, ini sosok malaikat yang gagah yang turun dari surga, yang dikatakan memiliki pengalaman surga bumi, naik turun bumi. Ini bukan malaikat yang dibuat oleh, seperti yang dibuat oleh pelukis-pelukis itu, memiliki sayap. Malaikat itu yang sebenarnya tidak memiliki sayap. Dia penuh kemuliaan, kuasa, keagungan Allah. Ini tokoh dari Indonesia. Negeri Indonesia, negeri yang terpilih. Untuk apa? Untuk memenangkan
bangsa Israel yang tersisa. Ini nanti geraknya setelah ini turun dari surga. Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 itu nanti yang memimpin malaikat yang turun dari surga. Ini manusia yang ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi bukan malaikat seperti malaikat Jibril, Mikael, bukan saudara. Ini malaikat gembala sidang dari Indonesia. Orang yang ditetapkan Allah, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan di saat tertentu, malam seperti yang dilakukan oleh gembala agung, gembala yang baik, imam besar agung, yaitu Yesus Kristus di saat di bumi. Dia berdoa di atas bukit, menyembah Bapa surgawi, menyampaikan segala keluhan umat manusia di hadapan Bapa surgawi. Nah, malaikat yang kuat yang turun dari surga ini, dia melakukan mengikuti jejak Kristus. Dia berdoa di atas gunung sehingga awan menutupi dia. Dia mendapatkan janji-janji Allah. Pelangi ada di atas kepalanya. Di saat dia turun, apa yang dia lakukan? Kaki kanannya menginjakkan di laut, kaki kirinya di bumi. Ini sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu. Laut itu munculnya antikris. Kumpulan orang banyak laut itu. Bukan laut yang secara jasmani. Bumi munculnya nabi palsu, diinjak oleh kuasa kebesaran Allah. Supaya apa? Sebelum genap semua rencana Allah, antikris tidak boleh muncul. Setelah semua rencana Allah digenapi, malaikat dan orang-orang kudusnya ini disingkirkan, baru antikris bergerak secara jasmani. Sekarang baru teror orang percaya, membuat orang percaya bimbang, cemas dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kalau saudara tinggal di Indonesia ini, berbahagialah. Indonesia ini bangsa yang dipilih, negara yang besar, negara yang diberkati Tuhan. Pelaksana keputusan Allah itu hamba-hamba kekasihnya dari Indonesia. Pemimpin tunggal mendapatkan petunjuk dari Bapa surgawi satu, bukan dua, satu. Perhatikan baik-baik. Setiap zaman Tuhan itu memilih satu tokoh yang bisa komunikasi dengan Allah. Zamannya Israel berjalan menuju tanah Kanaan, yang memimpin itu satu, namanya Musa. Setelah Musa dipanggil, Allah muncul lagi, namanya Yosua, yang bisa komunikasi dengan Allah, yang bawahannya itu melakukan apa yang menjadi petunjuknya Yosua. Yang mengangkat itu Tuhan, bukan mengangkat dirinya sendiri. Pahami hal ini. Kisah Alkitab itu menjadi patron, menjadi pola untuk kegerakan akhir zaman ini. Saudaraku, untuk memenangkan bangsa Israel
Israel, sisanya itu dari bangsa negara Indonesia. Apapun yang dialami oleh bangsa kita ini, baik dalam bidang politik, kenegaraan, maupun masyarakat kecil, saudaraku, Tuhan akan menolong. Tuhan akan membela. Tuhan akan membantu Indonesia. Tuhan akan memberkati Indonesia ini. Amin. Amin. Pejabat-pejabat negara, presiden, wakil presiden, Polri, TNI, Tuhan akan pakai. Mereka akan diberkati kebijaksanaan, kuasa, dan mereka akan mengelola kekayaan rohani maupun jasmani. Artinya, tokoh yang turun dari surga ini nanti akan bisa kerjasama dengan pemerintahan, dengan pejabat-pejabat negara, pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah. Ini tokoh, malaikat yang gagah yang turun dari surga ini akan kerjasama. Setelah Indonesia dilimpahi kekayaan rohani maupun jasmani, bangsa-bangsa lain itu nanti akan berdatangan ke Indonesia. Mereka akan minta petunjuk, mereka akan minta doa restu. Dari mana? Dari bangsa negara Indonesia ini. Tapi satu tokoh dari negara yang berlambang burung Garuda itu yang menjadi penyalur. Itu nanti akan disampaikan kepada bawahannya, 70 penatua dan sebagainya. Tetaplah menyembah Tuhan. Rancangan Tuhan akan digenapi untuk Indonesia. Sebab itu bagi saudara yang tinggal di Indonesia, kalau pemerintahan rakyat Indonesia yang lain mengalami suatu sandungan hidup, jangan ikut mencibir, jangan ikut mencela. Doakan apapun kepercayaan saudara. Kalau saudara sebagai orang Kristen, doakan secara Kristen. Apapun kepercayaan saudara, silakan doakan. Dukung pemerintah supaya ada solusi dari atas, dari Allah yang Maha Besar. Mengapa Indonesia dipilih Tuhan? Karena Indonesia memiliki Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu. Amin. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Kuat, Maha Dasar. Dia itu satu, pencipta alam semesta. Amin. Sekarang saudara, Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Terus bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. ya terus. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Amin. Saudara, terus. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Terima kasih. Nah saudara, ini sesuatu yang akan kita alami. Bangsa ini akan alami ini firman. Sebab itu bangkitlah, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan
apa? Terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Yang kegelapan menutupi bangsa-bangsa, kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Yang percaya Tuhan itu ada. Terang Tuhan turun atasmu. Terang Tuhan turun atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia, atas kita ini. Amin. Amin. Haleluya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan itu ingin merindukan kita itu percaya dengan firman ini. Bukan cuma enak didengar. Ini bukan kalau orang percaya itu enak didengar, tapi bagi orang yang tidak percaya, apa iya? Iya, amin dan amin. Ini firman akan digenapi untuk kita yang tinggal di Indonesia. Indonesia ini betul-betul dipilih Tuhan, diperhatikan Tuhan. Kenapa? Tuhan akan menurunkan malaikat yang gagah turun dari surga. Itu putra Indonesia. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke terangmu. Datang pada siapa? Ke terangmu. Datang itu pada Tuhan. Yang dipakai sama saudara yang dipakai. Menjadi alatnya. Dan rajanya kepada cahaya yang terbit bagimu. Sebab itu, supaya Sang Maha Cahaya, Tuhan bagaikan matahari yang terik itu. Tuhan itu kalau dibilang bagaikan matahari, itu matahari beribu-ribu kali lipat terangnya Tuhan itu. Dia itu Sang Maha Cahaya. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yohanes pasal 8 itu, saudaraku, dia katakan, akulah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang Sang Maha Cahaya, Kristus Sang Roh itu. Nah, kalau demikian, bangkit ayo menjadi terang. Untuk apa? Orang-orang tinggal di kegelapan itu, saudara, diberikan kepercayaan, keyakinan, memiliki keyakinan firman ini akan segera digenapi. Saudara akan menjadi pelaku firman ini. Kembali lagi kepada Yesaya pasal 60 ini. Kalau saudara nikmati, saudara imani, berkat yang besar akan dilimpahkan atas kehidupan saudara. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Ini kebenaran firman akan digenapi. Indonesia dalam rencana Tuhan. Sebab itu pujian mengatakan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman yang telah kita terima ini. Milikilah iman, pengharapan, kasih kepada Bapa surgawi. Tuhan Yesus memberkati.
semenjak purnakala sesuai firman-Mu. Engkau yang memanggil burung buas darimu dari Indonesia, dari burung Bangka. Seorang lelaki amat ketetapan-Mu menggenapkan rencana-Mu. Indonesia di dalam rencana Tuhan, terpilih di antara bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan, sabarnyata kejayaan. Indonesia dalam rencana Tuhan, Indonesia di dalam rencana Tuhan, terpilih di antara bangsa-bangsa. Rencana Tuhan, sampai kejayaan. Indonesia di dalam rencana Tuhan, terpilih di antara bangsa-bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan, sampai nyata kejayaan. Sampai nyata kejayaan Esa, sampai nyata kejayaan Esa. Kami bersyukur kejayaan Esa. Berkat yang besar mulai berjalan suci. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Melimpahkan kemuliaan, keagungan, keberuntungan di setiap usaha saudara. Kemuliaan, keagungan, kedahsyatannya turun dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, dilimpahi berkat-berkat yang terbaik. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, berucap syukur. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.